Baiklah kakak sekalian yang saya banggakan, marilah segera kita ikuti sajian materi selanjutnya, yaitu metode kepramukaan. Kakak sekalian, sebagai seorang pembina harus mengetahui dan memahami apa, mengapa, dan bagaimana metode kepramukaan itu. Metode kepramukaan merupakan prosedur yang dijalankan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui pilar-pilar yang berupa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka pasal 12, yaitu ada 8 pilar. 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda penghargaan. 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Baiklah, marilah kita kupas satu persatu. Ya kakak sekalian, sebelum kita mengupas satu persatu apa itu metode kepramukaan, marilah mengapa kita harus memahami, mengetahui, dan mempelajari metode kepramukaan. Kita mempunyai tujuan agar para calon pembina memahami tentang metode kepramukaan, sekaligus mengimplementasikan dalam aktivitas rutin di satuannya. Dan marilah sekarang kita kupas persatu yang sesuai di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka pasal 12. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji atau satya dan ketentuan moral. Kode kehormatan bagi pramuka siaga terdiri dari janji dan komitmen diri yang disebut Dwi Satya. Dwi Satya selengkapnya berbunyi, Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Itu adalah Dwi Satya. Ketentuan moral yang disebut Dwi Dharma selengkapnya berbunyi, Dwi Dharma Pramuka, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang terdiri dari janji dan komitmen diri yang disebut Tri Satya. Selengkapnya berbunyi, Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma pramuka. Lalu pilar yang kedua, yaitu belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan ini mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, experience, sharing, proses, generalis, dan apply. Ini artinya bahwa di dalam satu kegiatan, peserta harus melakukan kegiatan itu dan harus berbagi
dan mereka mengalami atau berproses, kemudian mengaitkan dengan pengalaman nyata dan menerapkan pada kehidupannya. Lalu model apakah atau model alat apa yang digunakan di dalam belajar sambil melakukan? Alat-alat yang bisa digunakan: 1. Melalui permainan. 2. Melalui halang rintang, baik halang rintang itu buatan atau alam. 3. Keterampilan. 4. Melalui berkemah. 5. Bisa melalui masak. 6. Olah fisik. 7. Pentas. 8. Renungan. Lalu manfaat apa yang terkandung dalam belajar sambil melakukan? Yang pertama, bisa menumbuhkan motivasi belajar. 2. Memantik aktivitas peserta didik. 3. Menghargai perbedaan individu. 4. Mengajar dengan umpan balik. 5. Memudahkan transfer konsep. Ya, itu belajar sambil melakukan. Pilar yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Ini mempunyai makna. Makna yang pertama, penghalus budi. 2. Kesetiakawanan. 3. Pembangun keberanian. 4. Pembangun kebanggaan. 5. Pembangun kedamaian. 6. Penguat kepercayaan. 7. Penggugah semangat. 8. Penghilang kesedihan. 9. Pemantik kreativitas dan inovasi. Jadi, di dalam kegiatan berkelompok bisa mengubah seseorang yang tadinya berwatak keras menjadi halus budi bahasanya, mempunyai jiwa kesetiakawanan, kepedulian, yang tadinya pemalu bisa membangun keberanian, bisa merasakan kebanggaan di dalam kelompok, bisa membangun kedamaian, dan penguat kepercayaan atau percaya diri, dan bisa menggugah semangat, bisa menghilangkan kesedihan, dan bisa memantik kreativitas dan inovasi. Kakak sekalian, fungsi dari kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi ini, yang pertama adalah pengendalian diri. Yang kedua, pembudayaan. Yang ketiga, meningkatkan intelektual. Yang keempat, meningkatkan emosional. Yang kelima, meningkatkan sosial. Dan yang keenam, memupuk jiwa kepemimpinan. Lalu kriteria apa dalam membentuk kelompok? Maksudnya kelompok yang baik. Yang pertama, kelompok itu bisa dibentuk oleh peserta sendiri, bisa dibentuk oleh kakak pembinanya. Yang kedua, di dalam kelompok mereka bermusyawarah untuk menemukan nama kelompoknya, bagaimana membuat yel-yel dan lagu kelompok. Yang ketiga, di dalam kelompok harus ada administrasi yang baik dan lengkap. Yang keempat, harus ada pengurus kelompok, yaitu ketua kelompoknya, wakil ketua kelompok, ada sekretaris, ada bendahara, dan yang lain-lain. Yang kelima, pembina harus selalu memantau apa perkembangan dalam kelompok. Kemudian kalau kelompoknya tetap tidak berkembang, pembina harus memotivasi dan mengevaluasi. Jadilah yang keenam, ada kelompok idaman. Kemudian jangan lupa
Pembina harus memberikan penghargaan, walaupun penghargaan itu berupa pujian. Setelah kelompok itu jadi dengan baik, maka insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin yang siap sedia. Kakak sekalian, bagaimana pembuatan kelompok-kelompok atau mengelompok-kelompokkan pramuka? Untuk pramuka siaga, kelompok-kelompok kecilnya bernama barung. Ada 4 barung dijadikan satu kelompok besar, namanya perindukan. Untuk kelompok kecilnya penggalang, namanya regu. 4 regu menjadi satu kelompok besar, namanya pasukan. Untuk penegak, kakak perlu tahu juga kelompok kecilnya penegak adalah sangga. Sangga, ada 4 sangga membentuk kelompok besar, namanya satu ambalan. Pandega juga begitu, kelompok kecilnya pandega adalah reka. 4 kelompok reka menjadi kelompok besar pandega, namanya racana. Kakak sekalian, dalam kelompok-kelompok kecil itu terdiri dari 6 sampai 8 orang. Lalu nama dari kelompok. Untuk siaga mengambil nama dari warna. Jadi ada warna merah, biru, kuning, putih, terserah dari anggota kelompok itu memilih warna apa. Kemudian dari 4 barung, barung merah, barung putih, barung hitam, barung coklat, ada 4 kelompok diberi nama perindukan. Satu perindukan terdiri dari 4 barung. Regu juga demikian untuk penggalang. Nama regu penggalang adalah nama hewan atau nama binatang. Untuk putra namanya hewan, untuk putri namanya tumbuhan atau bunga. Kakak, satu kelompok besar penggalang namanya pasukan. Jadi satu pasukan penggalang itu terdiri dari 4 regu. Untuk putra juga pasukan putri terdiri dari 4 regu putri. Biasanya nama pasukan diberi nama dari nama senjata. Lalu apa nama pemimpin-pemimpin? Untuk siaga, nama pemimpin barungnya adalah sulung. Maaf, saya ulangi. Untuk barung, nama pemimpin regunya, pemimpin kelompoknya, pemimpin barung, dibantu oleh wakil pemimpin barung. Kemudian pemimpin barung dan wakil pemimpin barung bermusyawarah untuk memilih pemimpin barung utama yang dinamakan sulung. Demikian pula untuk penggalang, nama pemimpin kelompoknya adalah pemimpin regu, dibantu oleh wakil pemimpin regu. Pemimpin regu dan wakil pemimpin regu bermusyawarah untuk memilih pemimpin regu utama yang dinamakan pratama. Kakak sekalian, pilar berikutnya adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan yang menarik dan menantang ini artinya kegiatannya dibuat dengan sangat menarik, penuh dengan tantangan,
namun masih tetap memperhatikan sesuai dengan jasmani dan rohani peserta didik dan kegiatannya mengandung pendidikan. Di dalam menyusun kegiatan, peserta didik jangan dijadikan objek, tetapi peserta didik dilakukan sebagai subjek. Dan peserta didik harus dilibatkan dalam mencipta kegiatan. Kegiatannya harus yang baru, yang terkini, penuh dengan inovasi, dan kegiatan itu penuh dengan manfaat. Artinya ada manfaat di dalam kegiatan itu. Kakak sekalian, bagaimana resep pembina yang berhasil? Yang pertama, pembina harus berpikir positif. Yang kedua, harus bisa memotivasi peserta didik untuk berkreatif, sehingga peserta didik tidak malu untuk bertanya. Yang ketiga, pembina harus menyiapkan kegiatan. Yang keempat, pembina harus membuat rencana dan harus memutuskan serta mengevaluasi keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. Berikutnya, harus berani mengambil risiko dan penuh dengan semangat. Kakak, itu tadi pilar dari kegiatan yang menarik dan menantang. Kakak, pilar yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini mempunyai peran, yaitu sebagai wahana kegiatan kepramukaan. Nomor 2, sebagai media pembelajaran. Ketiga, sebagai pengait pilar metode kepramukaan lainnya. 4, pendorong proses pendidikan. 5, penyedia dukungan untuk proses kreasi dan inovasi. Kakak sekalian, lalu fungsi apa di dalam kegiatan di alam terbuka? Yaitu yang pertama, sosial, yaitu mendorong pribadi pramuka untuk bersosialisasi dengan teman-teman lainnya secara alamiah. Budaya, yaitu bersikap, berpikir, bertindak yang baik. Yang ketiga, sebagai pengembangan fisik. Yang keempat, meningkatkan spiritual. Yang kelima, meningkatkan intelektual. Dan yang keenam, memberi gambaran terhadap gejala perubahan alam. Kakak sekalian, mengapa sebagai seorang pembina harus mengetahui tanda-tanda di alam terbuka? Ini sangat penting kakak. Ada 3 yang perlu kakak ketahui. Tanda lingkungan alam. Yang pertama, tanda lingkungan alam misalnya kabut, cuaca yang terang, langit yang ditutupi awan, kemudian ada awan tebal, ada awan gelap, ada asap, ada matahari. Itu salah, itu diantaranya. Kemudian tanda perilaku binatang. Sebetulnya banyak sekali, ada sekitar 21 tanda perilaku binatang. Kakak bisa memperkaya, mencari di perpustakaan. Untuk tanda perilaku binatang ini apa saja. Kemudian yang ketiga, tanda alam lainnya. Tanda alam lainnya ini bisa tanda jejak. Jejak kaki manusia, jejak kaki binatang. Tanda jejak juga bisa dibuat oleh manusia. Tentunya kalau di dalam gerakan pramuka dibuat oleh para pembina. Memang para pembina atau pelatih diperbolehkan membuat tanda jejak sendiri untuk menyiasati alam terbuka. Tanda tersebut misalnya tanda bahaya. Jangan masuk, hati-hati, jalan licin,
air boleh diminum, tempat mandi, dan sebagainya. Itu tanda jejak yang dibuat manusia. Merupakan pilar yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Kakak yang saya banggakan, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan di sini mengandung arti sebagai seorang dewasa merupakan sosok yang bertugas sebagai kakak bagi adiknya, bisa sebagai saudara yang melakukan pembimbingan, pengantaran, penguatan, dan penuntun keberhasilan. Makna sebutan kakak di sini yaitu sebagai penyapaan. Kakak penyapaan, pemanggilan, bisa pengaduan, bisa penghormatan, bisa mengakrabkan. Artinya kedekatan hubungan keakraban yang sebanding kelancaran hubungan antara kakak dengan adiknya. Lalu, apa peran dan tanggung jawab orang dewasa dalam mendukung terselenggaranya program kegiatan kepramukaan? Yang pertama, pengorganisasiannya. Yang kedua, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana. Yang ketiga, terhimpunnya dana kegiatan. Yang keempat, mengupayakan pengadministrasian kegiatan. Dan yang kelima, mengupayakan pembinaan yang berkelanjutan. Lalu tanggung jawab orang dewasa di sini yang pertama, terselenggaranya kegiatan kepramukaan. Yang kedua, menjadikan kepramukaan sebagai media pendidikan. Yang ketiga, menciptakan pendidikan dalam kepramukaan. Dan yang keempat, mengupayakan usaha-usaha gerakan pramuka untuk mencapai tujuan. Kakak merupakan pilar yang keenam, penghargaan berupa tanda kecakapan. Ini mempunyai manfaat. Manfaatnya adalah memotivasi peserta untuk berprestasi. Yang kedua, mendorong jiwa keteladanan. Lalu caranya bagaimana? Bisa melalui pujian-pujian, bisa sebagai pengakuan lisan. Yang ketiga, bisa memberikan tanda tangan. Yang keempat, pemberian piagam. Yang kelima, pemberian badge. Yang keenam, tanda kecakapan. Yang ketujuh, pemberian lencana. Yang kedelapan, pemberian bendera. Kakak, lalu tanda penghargaan itu seperti apa? Untuk peserta didik, tanda penghargaannya adalah TKU, tanda kecakapan umum, TKK, tanda kecakapan khusus, TPG, tanda pramuka Garuda. Tentunya peserta didik harus menyelesaikan. Untuk TKU itu adalah syarat-syarat kecakapan umum untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Syarat-syarat tanda kecakapan khusus untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Kemudian syarat pramuka Garuda untuk mendapatkan tanda pramuka Garuda. Itu tadi tanda penghargaan untuk peserta didik. Untuk orang dewasa juga ada berupa lencana pancawarsa. Lencana pancawarsa ini adalah lencana 5 tahunan. 5 tahun pertama disebut Pancawarsa 1, 5 tahun kedua Pancawarsa 2, dan seterusnya.
Untuk menghitungnya pancawarsa ini biasanya dihitung setelah peserta lulus dari KMD. Ada lagi kakak, lencana, dharma, bakti, dan lencana melati. Itu tanda penghargaan untuk orang dewasa. Pilar yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Dalam gerakan pramuka, proses pendidikan dan pembinaan dipisahkan antara putra dan putri. Di dalam satu gugus depan ada gugus depan putra dan gugus depan putri. Jadi berdasarkan jenis kelamin. Gugus depan putra dibina oleh pembina putra, gugus depan putri dibina oleh pembina putri dengan manajemen yang berbeda. Nomor gugus depannya pun berbeda. Untuk gugus depan putra dengan nomor ganjil, untuk gugus depan putri dengan nomor genap. Kakak, itu sekilas tentang metode kepramukaan yang terdiri dari 8 pilar. Demikian apa yang telah kami sampaikan, pastinya banyak kurangnya daripada lebihnya. Untuk itu mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.